Kali ini Bocil akan menyajikan film yang mengisahkan dua pasangan suami istri tanpa anak. Berawal dari kehidupan keluarga yang bahagia, sebelum akhirnya malapetaka tiba menerpa mereka. Lamp adalah film terbaru asal Islandia yang bergenre horor supernatural. Ya udah, gak perlu lama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Diperlihatkan sekelompok kuda yang menghadapi badai salju, kuda-kuda itu ditakuti sama makhluk tak dikenal. Belakangan, ada makhluk misterius masuk ke kandang domba dan mengawini salah satu domba yang ada di kandang. Di pegunungan Islandia dua pasangan tinggal bersama, mereka bernama Paijo dan Maria. Mereka menjalani hidupnya sangat primitif, sambil memelihara domba dan bertani untuk menanam sayur-sayuran untuk keluarga. Karena tempat itu cukup terpencil dari dunia luar, mereka menghabiskan waktu mereka menjadi petani dan pemelihara domba. Suatu malam, saat Maria menandai domba mereka, untuk melacak berapa banyak yang mereka miliki di kandang, menurutnya jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu, tetapi Paijo nggak mau untuk memperluas kandang, karena mereka tinggal di daerah terpencil dan nggak terlalu butuh duit. Saat ngobrol sama Paijo tentang pekerjaan, Maria ngasih tahu dia tentang traktor yang rusak, dan Paijo menjawab akan memperbaikinya sebelum musim perkebunan. Tapi, mereka mengalami kejadian aneh, kalau salah satu domba melahirkan anak domba hibrida, dengan tubuhnya yang setengah domba setengah manusia. Menyadari domba itu lebih cenderung menjadi seperti manusia, Maria membawanya ke dalam rumah, dan keduanya mulai merawatnya. Karena mereka nggak punya anak sendiri, mereka mendedikasikan cinta mereka kepada anak domba, yang mereka beri nama, Eida. Paijo juga bikin gerobak bayi untuk Eida, dan meletakkannya di kamar tidur mereka, agar Eida bisa sama mereka sepanjang waktu. Karena mereka menerima Eida sebagai anggota keluarga mereka, ibu kandung Eida terus bengak-bengok mencari Eida, tetapi mereka nggak ngebalikin anak domba itu. Melihat Maria memperlakukannya seperti anaknya sendiri, Paijo menjadi sedih dan menangis karena kecewa dengan dirinya yang nggak punya keturunan, tetapi Paijo menyembunyikan kesedihannya dari Maria, karena dia nggak mau nyakitin perasaan Maria. Waktu terus berjalan, dan ibu Eida terus muncul di luar rumah untuk mencari anaknya, tetapi Maria selalu menyuruhnya pergi saat Eida melihat ibunya. Suatu hari saat Maria pergi bekerja di ladang, dan Paijo mengurus Eida, tapi sebelum pergi bekerja di gudang dia lupa kalau pintu rumah terbuka. Saat keduanya kembali ke rumah, Maria tanya tentang Eida. Paijo bilang kalau dia menidurkannya sebelum pergi keluar. Maria memeriksa kamar Eida, tetapi Eida nggak ada di kamar tidurnya. Mereka yang kehilangan Eida, pergi melihat sekeliling rumah tapi nggak ketemu juga Eida ada di mana. Maria sangat khawatir, tapi Paijo meyakinkannya kalau dia akan coba nyari Eida di pinggir sungai tapi nggak ketemu juga. Maria juga mulai mencari di area sekitar, tapi tak satu pun dari mereka bisa menemukan Eida dimanapun. Pada saat mereka sangat putus asa, Maria mendengar sesuatu di kandang, dan Maria terkejut kalau ternyata Eida sedang tidur di samping ibu kandungnya. Mereka segera mengambil Eida dan memberikan selimut karena hawa dingin bisa membuat Eida masuk angin. Saat mereka membawanya kembali ke dalam rumah, ibu domba mengikutinya, tapi Maria menyuruhnya pergi. Sampai di dalam dan membaringkannya di tempat tidur, mereka pun merasa lega karena Eida putri angkat mereka sekarang aman kembali bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, Eida menjadi bagian penting dalam keluarga, terutama buat si Maria yang sudah terlanjur sayang sama Eida seperti anak kandungnya sendiri. Pada malam harinya, Maria mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat Eida diambil oleh ibu kandungnya. Dia khawatir karena mimpi buruknya, dan mulai membuat rencana super untuk menyingkirkan kekhawatiran itu. Melihat Paijo dan Eida yang lagi tidur, dia keluar rumah dan menjedor ibu Eida, dan dia pun habis. Maria mengubur wedusnya itu tanpa ia sadari kalau ternyata saudara laki-laki Paijo bernama Petur yang baru saja tiba, menyaksikan semua kejadian yang dilakukan Maria. Saat Petur bermalam di gudang, dia melihat hibrida domba manusia, tapi mengira itu mimpi karena menghilang dengan cepat. Keesokan paginya, dia bangun dan ketemu sama Paijo, yang merasa senang melihatnya lagi setelah sekian lama nggak jumpa. Paijo meminta Maria menyiapkan sarapan untuk tamu. Saat mereka duduk di ruang meja makan, Eida yang sekarang udah dewasa, muncul di depan pintu dan Maria memperkenalkannya ke Petur. Saat Eida dan Maria menghabiskan waktu bersama, dan Paijo lagi mengecat rumah, Petur melihat mereka bermain satu sama lain. Ketika Paijo datang, Petur kurang cocok dengan adanya Eida, tetapi Paijo nggak peduli dengan pendapatnya, karena dia menganggap Eida sebagai anak kebahagiaan mereka.
Pada malam harinya, saat Maria menyuruh Eida buat ngucapin selamat malam pada Petur dan Paijo, Petur kembali mencoba berbicara dengan Paijo tentang Eida, tetapi Paijo nggak peduli dengan lambe turahnya. Paijo justru menawarkan Petur untuk tinggal selama yang dia inginkan, tetapi jangan ikut campur tentang kehidupan pribadi keluarga. Karena Maria nggak senang sama sikap Petur, dia tanya sama Paijo tentang sampai kapan Petur akan nginap. Tapi Paijo menjelaskan ke Maria kalau dia mungkin akan menginap agak lama untuk sementara waktu, karena Petur lagi dikejar-kejar hutan. Singkat cerita, saat mereka menanam kentang di ladang, anjing itu mengawasi Eida dan bikin dia takut. Saat istirahat dari pekerjaan, Petur mendekati Maria secara diam-diam. Dia mengatakan bahwa bukan ide bagus membawa Eida ke dalam rumah. Maria nggak terlalu memperhatikan perkataan Petur, karena Petur nggak ada hubungannya sama urusan keluarga. Keesokan paginya, Petur dibangunin sama Paijo untuk membantu membersihkan gudang. Saat membersihkan barang-barang, Petur menemukan drum lamanya dan dengan bersemangat mulai memainkannya, sementara Eida menonton konsernya Petur dan menikmati, tetapi Petur merasa terganggu. Dia mencoba mengejeknya dengan memberikan makanan rumput seperti anak domba lainnya. Tiba-tiba Paijo muncul dan memarahi Petur atas kelakuannya. Suatu malam saat mereka ngorok, Petur mengajak Eida jalan-jalan tanpa sepengetahuan Maria dan Paijo, dan berniat untuk menjedor Eida, tetapi setelah melihat wajah polosnya ia pun mengurungkan niatan itu. Maria terbangun dan melihat Eida hilang dari gerobaknya, dia khawatir dan mencarinya di sekitar rumah, dan akhirnya ketemu kalau dia sedang tidur di pelukan Petur. Melihat itu, Maria sangat terharu. Maria mengunjungi pemakaman, dia mengungkapin kalau dia dan Paijo memiliki seorang putri bernama Eida. Ternyata pemakaman itu adalah anaknya Maria yang telah wafat, innalillahi. Saat membacakan cerita untuk Eida, Paijo teringat mendiang putrinya, yang namanya juga Eida, dan dia merasakan sakit setelah kehilangannya. Melihat itu Maria pun menenangkan Paijo. Petur semakin dekat dengan Eida dan sering membawanya keluar bersamanya. Sedangkan Paijo dan Maria merasa senang dan rileks melihat Petur dan Eida akhirnya akur. Saat memancing bersama Eida, Petur bercerita tentang masa kecilnya dan Paijo. Saat mereka berkendara pulang, traktor mogok di tengah jalan. Karena nggak bisa diperbaiki, akhirnya mereka berjalan kaki pulang bersama Eida. Setelah makan malam, mereka semua menonton pertandingan bersama, tetapi malah jadi frustrasi karena timnya kalah dalam pertandingan. Melihat mereka kesal, Maria akhirnya menghibur mereka dengan memutar musik yang happy. Suasana mulai menyenangkan dan membuat mereka berjoget ria. Saat mereka semua berpesta ria, Eida meninggalkan rumah dan melihat ayah kandungnya. Dia kaget karena melihat dia mirip dirinya dan tidak seperti Maria atau Paijo. Kembali ke rumah, Paijo mabuk dan jatuh ke lantai dan Petur membawanya ke tempat tidur. Pada saat itu juga Eida nggak bisa berhenti memikirkan apa yang dilihatnya di luar rumah. Sementara itu, Petur pergi ke dapur dan mencoba merayu Maria untuk menanamkan benih-benih susu, tapi Maria menolaknya dengan tegas. Petur berkata bahwa dirinya melihat Maria menjedor ibu Eida. Jika dia menolak maka Petur akan memberitahukan itu kepada Eida. Mendengar ocehan Petur, Maria pun menurutinya. Sambil dijebak oleh Maria, Petur pun dikunci di dalam ruangan. Petur terus menggedor pintu, tapi Maria bodoh amat. Keesokan paginya, dia membangunkan Petur dan mengusirnya untuk meninggalkan rumah. Saat dia mengantarnya, Paijo bangun dan mencari mereka di sekitar rumah, sementara Eida membantu bikin sarapan. Setelah menurunkannya di halte bus, Maria memberitahunya bahwa Eida adalah hadiah yang sangat berarti bagi mereka. Walaupun Maria jengkel sama perilakunya, tapi dia memberinya uang untuk Petur, dan mengucapkan selamat tinggal saat dia naik bus. Sementara itu, Paijo dan Eida memperbaiki traktor dan berbicara dengannya, sambil ngobrolin bagaimana tentang bertahan hidup jika tersesat. Sudah beberapa jam tapi traktornya nggak bisa dibenerin, jadi mereka pun jalan kaki sama Eida kembali ke rumah. Maria dengan bahagia pulang ke rumah, karena ia mengira bisa hidup damai dengan Eida. Setelah kembali, dia mencari Paijo dan Eida tapi nggak ada di rumah. Tiba-tiba, dia mendengar suara jedar-jedar, dia langsung lari menuju suara itu. Makhluk hibrida itu ternyata ayah dari Eida, telah menjedor Paijo dan anjingnya. Eida berbaring di sampingnya Paijo dengan rasa sangat sedih. Dia terus menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan ayah kandungnya membawa Eida pergi. Paijo nggak bisa ngapa-ngapain selain engap-engap. Dengan sangat terkejut Maria menemukannya dalam kondisi terluka parah, dan Paijo pun habis. Tamat. Ending yang sangat mencurhatkan.
Pesan yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah, suatu perbuatan pasti akan ada balasannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, share, komen dan tekan tombol loncengnya. See you next time.